قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وكل ما dan setiap apa jaa yang datang oleh kullu ma minal basyiri dari al-basyir pembawa kabar gembira yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kulli hukmin dari setiap hukum sara telah menjadi oleh kullu ma qad-daruri seperti daruri. Artinya perkara yang pasti kebenarannya, tidak ada keraguan di dalamnya. Seluruh apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala apapun daripada perkara-perkara yang telah terjadi seperti kisah-kisah daripada umat-umat nabi-nabi terdahulu atau apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hukum-hukum syara, termasuk segala apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang daripada kehidupan akhirat, seperti peristiwa kiamat, peristiwa al-ba'ats, al-hasyr, al-hisab, al-syirat, al-haud dan lain sebagainya. Maka itu semua adalah kebenaran yang wajib kita imani adanya. Dan perkara-perkara tersebut syara qad-daruri, syara menjadi qad-daruri seperti yang daruri. Daruri itu artinya sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak dapat ditolak kebenarannya. Yuridu bidzalika, bermaksud dengan demikian itu syara qad-daruri annama akhbara anhu, anna sungguhnya ma perkara akhbara yang telah memberitakan anhu darinya ma an-nabiyyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wantashara dan telah tersebar intisyaran akan penyebaran bainal khassati di antara orang-orang khusus wal ammati dan orang-orang awam. Syara telah menjadi oleh ma akhbara anhu nabi qad-daruri seperti daruri, artinya perkara yang pasti kebenarannya. Wa huwa, dan bermula dia perkara ma akhbara anhu nabi, ma nusammihi apa yang menamakan oleh kita akan ma al-ma'luma minad dini bid-darurati, perkara yang diketahui dari agama bid-darurati dengan pasti. Al-ilmu daruri, bermula ilmu daruri fil asli, pada asalnya Ma'nahu maknanya ma yudraku, sesuatu yudraku yang diraih, bila tafakkurin dengan tanpa berfikir, walastidlalin dan tanpa
berdalil, tanpa mencari dalil, tanpa membuat dalil. Yahjumu 'alal qalbi, yahjumu mendatangi secara apa? Seketika, 'alal qalbi atas hati, hujuman akan suatu kedatangan. Yang dimaksud hati langsung menerima bagi perkara tersebut tanpa berfikir. La yaqbalu tashkika, tidak menerima at-tashkika akan adanya keraguan, wal radda, dan tidak pula penolakan. Wadzalika, dan demikian itu, ka'ilmina, seperti pengetahuan kita, bilaunil jidari, dengan warna tembok misalkan, wa biwujudina, dan dengan keberadaan kita. Keberadaan kita ini namanya ma'lum bid-darurah, ma'lum bid-darurah, ma'lum ilman daruriyan. Wa bi anna kulla syai'in, dan dengan bahwa setiap sesuatu, a'zamu, itu lebih besar, min juz'ihi, dari bagiannya. Kalau dikatakan dua dengan satu, mana lebih banyak? Dua, otomatis tanpa harus berpikir. Nah, itu namanya apa? Al-ilmu daruri, sesuatu yang diraih tanpa harus berpikir, tanpa istidlal, tanpa pengambilan dalil. Api panas, es dingin, gak usah berpikir itu. Perlu berpikir enggak? Es itu dingin. Ada es panas. Supri bikin mesen apa? Es teh panas, katanya. Mana ada es teh panas? Ada es teh panas. Di warteg begitu, Bri, kamu mesen es teh panas. Wartegnya bingung, es teh panas. Teh manis rasa asin, mana ada teh manis rasa asin? Gula manis, garam asin, gitu. Itu namanya apa? Ma'lumun bid-darurah, tanpa harus berpikir. Itu makna asalnya, perkara yang disebut dengan ma'lum ilman daruriyan, diketahui dengan pengetahuan yang pasti. Artinya perkara tersebut diketahuinya tanpa jalan berpikir, tanpa istidlal, tanpa mengambil muqaddimah, tanpa mengambil dalil. Yahjumu 'alal qalbi hujuman, itu maksudnya, artinya hati itu langsung menerima. Wa yuqabilu ad-daruriyya, dan lawannya akan ad-daruri, akan lawan ad-daruri, an-nazariyyu, itu an-nazari. Fahuwa, maka bermula dia an-nazari, bi khilafihi, dengan kebalikannya ad-daruri. Ada ilmu yang disebut dengan ilmun nazari. Apa itu ilmun nazari? Adalah ilmu yang diraih dengan jalan berpikir atau dengan istidlal, dengan mencari dalil-dalil hingga sampai kepada kesimpulan. Nah, itu namanya ilmun nazari. Wadzalika, dan demikian itu nazari, ka ilmina, seperti pengetahuan kita, bihudusil alami, dengan kebaharuan alam, wa isbatis shani'i, dan menetapkan adanya pencipta, wa ghairi dzalika,
dan selain demikian itu. Nah, ini namanya ma'lumun ilman nazariyan. Ma'lumun ilman nazariyan. Jadi jangan apa? Dengan jalan apa? An-nazar wal istidlal. Illa annahu, kecuali hanya saja bahwa lamman tasyara, ketika telah menyebar. Nah, ini kesimpulan nih, catatan penting ini berikutnya. Ketika telah menyebar bainal khassati wal 'ammati, di antara orang-orang khusus, para ulama dalam hal ini, wal 'ammati, dan orang-orang awam, majaa, oleh apa yang telah datang, anin nabiyyi, dari nabi, mimma, dari sesuatu, la yakhfa ala ahadin, yang tidak tersembunyi atas seorang pun, ka'adzabil qabri, seperti siksa kubur, wa na'imihi, dan nikmat kubur, di mana semua orang Islam meyakini ini, mengetahui ini. Ini perkara apa? Intasyara intisyaran bainal khassati wal 'ammah. Semua orang Islam mengetahuinya tentang adanya siksa kubur atau nikmat kubur, wasu'adil malakaini, dan pertanyaan dua malaikat, munkarin wa nakirin, wa kawujubis salati, dan seperti wajibnya salat yang 5 waktu yang dimaksud, waz zakati, dan wajibnya zakat, wa shaumi ramadhana, dan puasa Ramadan, wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah, wa kahurmatiz zina, dan seperti haramnya zina, wal khamri, dan khamr, wal riba, dan riba, haramnya riba, wa hillin nikahi, dan kehalalan nikah, wal bai'i, dan jual beli, fasara, maka menjadilah itu perkara yang ma intasyara intisyaran bainal 'ammati wal khassah, yushbihud daruriyah, menyerupai daruri, menyerupai apa? Perkara yang pasti, min haitsu kaunihi, dari segi adanya itu perkara, la yaqbalut tashkika war raddah, tidak menerima adanya keraguan dan penolakan. Fasummiya, maka dinamakanlah itu perkara, seperti tadi azabul qabr, naimul qabr, dan seterusnya, ma'luman, perkara ma'lum, perkara yang diketahui, minad dini, dari agama, bid-darurati, dengan pasti. Walaupun itu dasarnya dengan istidlal, tetapi karena sudah itu tadi intasyara bainal muslimina awamihim wa khawassihim, artinya tersebar di kalangan seluruh umat Islam, itu diketahui, di mana orang paling bodoh pun mengetahui. Misalkan zina itu haram, atau salat 5 waktu itu wajib, maka kemudian dikenallah perkara semacam itu disebut sebagai apa? Ma'lum minad din bid-darurah. Ma'lum minad din bid-darurah. Wa illa, dan jika tidak tersebar semacam itu, fahadhil umuru, maka ini perkara-perkara fil asli, pada asalnya, lam tu'lam bid-darurati, tidak diketahui dengan ad-darurah, innama bin nazari wal istidlali, tetapi sesungguhnya hanyalah dengan apa? An-nazar dan al-istidlal. Fa innaka, maka sungguhnya engkau, tusaddiqu, membenarkan oleh engkau, biwujudillahi, dengan keberadaan Allah,
summa kemudian tusaddiqu membenarkan oleh engkau birsalil anbiya'i dengan diutusnya para nabi al-mukhbirina yang membawa kabar oleh mereka anillahi dari Allah. Wa tusaddiqu dan membenarkan oleh engkau bisidqihim dengan kebenaran mereka al-anbiya fima dalam apa ja'u yang datang oleh mereka al-anbiya bihi dengannya ma. Wa mimma ja'u bihi wa mimma dan dari perkara ja'u yang datang oleh mereka al-anbiya bihi dengannya ma dzakarnahu itu apa yang telah sebutkan oleh kami hu akan ma nahnu oleh kami itu tadi di atas seperti apa naimul qabr kemudian apa azabul qabr su'alul malakain kemudian perkara-perkara yang lainnya seperti al-ba'ats al-hisab as-sirat al-mizan. Faidan ma dzakarna sidqun wa haqqun. Faidan maka dengan demikian ma dzakarna apa yang telah sebutkan oleh kami tadi di atas perkara-perkara daripada seperti azabul qabr dan naimul qabr sa'alul malakain dan seterusnya sidqun itu kebenaran wa haqqun dan hak adanya. Fahadha maka bermula ini perkara huwal istidlal itulah istidlal walakin akan tetapi lintisyarihi karena telah menyebarnya itu perkara di mana semua orang Islam yang paling bodoh pun mengetahuinya wa shibhihi bid-daruriyyi dan menyerupainya oleh itu perkara dengan perkara daruri summiya bidzalika maka dinamakanlah dengan demikian itu yaitu apa perkara daruri. Jadi perkara-perkara tersebut seperti tadi naimul qabr adalah perkara yang ma'lum minad din bid-darurah adanya siksa kubur, adanya su'adul malakain, adanya al-hisab, adanya as-sirat, termasuk misalkan wajibnya salat yang 5 waktu, haramnya mencuri, haramnya berzina atau haramnya riba. Itu semua adalah perkara-perkara yang ma'lum minad din bid-darurah. Oleh karena semua orang Islam telah mengetahuinya. Wallahu a'lam. Nah, tambahan. Perkara-perkara yang masuk kategori ma'lum minad din bid-darurah apabila diingkari maka yang mengingkarinya telah keluar dari Islam. Penting ini. Perkara apapun kalau itu adalah perkara yang ma'lum minad din bid-darurah apabila diingkari maka yang mengingkarinya atau mendustakannya orang tersebut telah menjadi kafir. Kalau semula dia seorang muslim dengan sebab tersebut maka dia telah keluar dari Islamnya. Seperti misalkan orang yang mengatakan bahwa salat yang 5 waktu itu tidak wajib. Ini orang dihukumi kafir. Nauzubillah. Atau orang yang menghalalkan perbuatan zina, menghalalkan, mengatakan halal walaupun orang ini tidak berbuat zina tapi dia mengatakan zina halal, ini orang menjadi kafir, keluar dari Islam. Berbeda hukumnya dengan orang yang melakukan zina tetapi dia tetap meyakini bahwa zina itu haram.
tapi dia melakukannya sehingga dia melanggar ajaran agama ini orang kategorinya fasik min ahlil kabair, dosa besar, selama dia tidak menghalalkannya, walaupun dia melakukan zina tersebut atau melakukan dosa besar tersebut. Sebaliknya orang yang menghalalkannya walaupun tidak berbuat zina, maka orang dihukumi kafir. Dapat dipahami nih? Nah, maka orang yang berbuat dosa dalam ajaran agama kita ini, akidah kita, akidat ahli sunnati wal jamaah, walaupun dosa yang dilakukannya dosa besar, selama dia tidak menghalalkannya, maka tidak dihukumi kafir. Berbeda dengan ajaran atau faham khawarij yang mengatakan, kata mereka, seorang mukmin apabila berbuat dosa besar maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Nah, itu pemahaman rusak itu. Pemahaman yang benar, pemahaman kita yang diajarkan oleh para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan apa? Seorang mukmin dia berbuat dosa walaupun dosa besar sekalipun. Walaupun dosa besar sekalipun, selama dia tidak menghalalkannya, tidak menghalalkan dosa tersebut, ini orang tetap dihukumi muslim. Tetapi muslimnya apa? Muslim fasik, tidak boleh dikafirkan. Fasik artinya min ahlil kabair, termasuk daripada pelaku dosa besar. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam risalah Aqidat Ahli Sunnati wal Jamaah mengatakan, wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidhanbin ma lam yastahillahu. Wala nukaffiru ahadan, dan kita tidak mengkafirkan seorang pun min ahlil kiblati, dari ahli kiblat, yang dimaksud orang-orang mukmin, bidzambin, dengan sebab dosa yang dia lakukannya, yang dia kerjakannya, ma lam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkannya. Kecuali kalau dia menghalalkan dosa tersebut, seperti zina misalkan, dia mengatakan halal, atau misalkan membunuh, dia mengatakan bahwa membunuh itu halal, maka ini orang dihukumi kafir, keluar dari Islam. Nah, ini perkataan siapa? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam risalah Aqidat Ahli Sunnati wal Jamaah mengatakan, wala nukaffiru ahadan bidzanbin min ahlil qiblati bidzanbin ma lam yastahillahu. Lanjut. Wa yantawi fi kalimatil islami ma qad madha min sairil ahkami. Wa yantawi, dan masuk, fi kalimatil islami artinya yantawi itu bahasa sekarang include. Apa include? Include apa? Include masuk di dalam kalimat al-Islam ma qad madha, apa yang telah madha, telah sahih, min sairil ahkami, dari seluruh hukum-hukum, apa yang berasal dari Rasulullah, daripada ketetapan-ketetapan hukum, maka itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Wahia, dan bermula dia
kalimatul Islam, bawahnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatut tauhid, pengakuan dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua kalimat syahadat ini, kalimatul Islam, kalimatul Islam ini atau syahadatain ini di dalamnya mengandung konsekuensi hukum. Ini yang dimaksud dengan wa yantawi fi kalimatil islami ma qad mada min sairil ahkami. Nah, sehingga dua kalimat syahadat ini tidak hanya diucapkan dengan mulut saja, tetapi ada tuntutan hukum yang wajib dikerjakan di dalamnya. Lanjut. Wa yakfi fi fadliha, dan cukup fi fadliha dalam keutamaannya kalimatul Islam atau asyhadatain, annaha, sesungguhnya dia kalimatul Islam atau asyahadah, as-sabilu, itu jalan, lid-dukhuli, untuk masuk, fil islami, dalam Islam. Kaman tasyara, sebagaimana telah tersebar, dzalika, oleh demikian itu, bahwa itu adalah lid-dukhul fil Islam, wastafadha, dan telah menyebar, sama maknanya, anin nabiyyi, artinya turun-temurun, diriwayatkan oleh orang banyak, anin nabiyyi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa, maka sungguh, jaa, telah datang, fil hadisil mutawatiri, dalam hadis mutawatir, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Umirtu, telah diperintah akan aku, an uqatilan nasa, untuk memerangi oleh aku, an-nas, akan manusia, hatta yashhadu, sehingga bersaksi oleh mereka, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan bahwa aku adalah Rasulullah. Orang bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah. Syahadat pertama mencukupi sudah. Mengucapkan apa? La ilaha illallah, atau menambahkan asyhadu di depannya. Tidak diharuskan dia mengucapkan selain ilah, juga harus mengucapkan Rabb. La Rabba illallah, tidak. Cukup dengan la ilaha illallah, karena al-ilah maknanya sama dengan ar-Rabb, yaitu apa? Al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan hak. Wa qad khalafa, dan telah menyalahi, fi dzalika, dalam demikian itu, hadis Rasulullah, al-wahhabiyatu, oleh orang-orang Wahhabi, golongan Wahhabi, atba'u Muhammad bin Abdul Wahhabi, para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini perintis gerakan sesat Wahhabiyah. Ini dia, Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada banyak kesesatannya. Salah satunya apa? Al-qailuna, yang berkata oleh mereka, Al-Wahhabiyah, kata mereka apa? Bitauhidil uluhiyyati warrububiyyati wal asma'i was sifati, dengan ketauhidan, kata mereka, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma was sifat. Fahadha, maka pembagian ini,
minal bid'il mazmumatil qabihati, dari beberapa bid'ah yang tercela dan buruk. Sebenarnya aneh, mereka mengatakan kami merangi bid'ah, mereka bikin bid'ah, sesat lagi. Karena masalah akidah ini. Nauzubillah. Jadi bohong sebenarnya mereka mengatakan kami merangi bid'ah. Sesungguhnya mereka para ahli bid'ah itu mereka ya. Karena mereka apa? Merintis banyak ajaran-ajaran baru, dan lebih fatalnya adalah dalam masalah akidah. Salah satunya ini, mereka mengatakan ada yang disebut tauhid uluhiyah dan rububiyah serta al-asma wa sifat. Nauzubillah, kita akan jelaskan nanti di bawah. Fahadhihi minal bid'il mazmumati, maka ini pembagian tauhid kepada tiga tersebut adalah dari perkara bid'ah yang tercela, al-qabihati yang buruk, allati ma anzalallahu biha min sultan. Maknanya yang menyalahi ajaran Allah. Ma anzalallahu biha min sultan, yang menyalahi ajaran Allah dan Rasulnya. Haitsu stadraku 'ala Allahi wa 'ala rasulihi, bahwa telah membuat perkara baru, membuat istidrak, artinya sesuatu yang diikutkan menurut mereka. Istidrak itu makna harfiah diikutkan. Menurut mereka seakan mereka mengkritik adanya kekurangan Allahi terhadap Allah, wa ala rasulihi, dan atas rasulnya. Padahal Allah dan rasulnya tidak pernah menetapkan adanya pembagian tauhid kepada tiga bagian ini. Lalu mereka bikin-bikin, lalu mereka apa? Disandarkan kepada ajaran Rasulullah. Kata mereka inilah ajaran Rasulullah. Nauzubillah. Waja'alu, dan menjadikan oleh mereka at-tauhid akan tauhid muqassaman, terbagi ila salasati aqsamin, kepada tiga macam. La wala yasihul imanu, dan tidak sah iman menurut mereka illa bil iqrari, kecuali dengan pengakuan, bikulli qismin, dengan setiap bagian, dengan setiap bagian dari tiga macam tauhid tersebut menurut mereka. Wala yasa'uhum ayyatu binasyin, dan tidak dapat dapat terhadap mereka ayyatu, tidak mudah gitu, tidak melapangkan, tidak mudah bagi mereka ayyatu, untuk mendatangkan oleh mereka binassin, dengan nas. Artinya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan nas anin nabi, teks dari Rasulullah, aw sahabatihi, atau para sahabatnya, awit tabi'ina, atau dari kalangan tabi'in, awil a'immatil mujtahidina, atau para imam mujtahid, awil ulama'il madina, atau para ulama terdahulu, minas salafi wal khalaf, dari para ulama salaf dan khalaf, fi isbati maqalatihim, dalam menetapkan maqalah mereka ini, dalam bagi tauhid kepada tiga bagian tersebut. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Rasulullah, tidak ada dalam aqwalus sahabah wal ulama, pendapat para sahabat, pernyataan para ulama yang menetapkan tauhid kepada tiga bagian itu. Tidak ada. Yang merintisnya adalah Ibnu Taimiyah, orang sesat ini. Siapa? Ibnu Taimiyah. Kemudian diambil oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya yang disebut dengan Wahabiyah. Tujuan mereka membagi tauhid kepada tiga bagian ini tidak lain adalah
untuk, ini puncaknya, tujuan utama mereka adalah untuk mengkafirkan orang-orang yang tawassul dengan Rasulullah. Karena menurut mereka orang yang tawassul dengan Rasulullah, maka ini orang tidak mentauhidkan Allah dari tauhid rububiyah, tidak mentauhidkan Allah daripada tauhid rububiyah. Nauzubillah. Jadi kata mereka, tauhid uluhiyah itu adalah tauhid meyakini bahwa Allah berhak disembah. Tauhid rububiyah kata mereka meyakini bahwa tidak ada yang berikan manfaat, tidak ada yang memberikan bahaya, maksudnya memberikan, kecuali Allah, kata mereka. Tujuannya mau mengkafirkan apa? Orang tawassul. Kata mereka orang yang bertawassul maka berarti dia sama juga menyembah orang yang dijadikan wasilahnya itu. Sehingga orang yang bertawassul ini tidak mentauhidkan Allah dari segi tauhid rububiyah, karena meyakini bahwa orang tersebut memberikan manfaat. Nauzubillah. Tujuannya itu. Paham gak ini? Makanya kata orang-orang Wahabi, orang yang bertawassul dengan Rasulullah, bertawassul dengan para nabi, bertawassul dengan para wali Allah, mereka itu adalah orang-orang musyrik kafir. Nauzubillah. Alasan mereka apa? Orang-orang semacam itu tidak mentauhidkan Allah dari segi tauhid rububiyah, karena meyakini, kata mereka, ada selain Allah yang memberikan manfaat bagi mereka. Itu pemahaman rusak gitu. Pemahaman rusak. Nah, jadi tujuan utamanya di situ. Tujuan utamanya mau mengkafirkan orang yang tabarruk dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah. Kata mereka orang yang bertabarruk dengan peninggalan Rasulullah musyrik kafir. Berarti tidak mentauhidkan Allah. Dari segi tauhid apa? Rububiyah. Kata mereka begitu. Kata mereka begitu. Nauzubillah. Padahal tabarruk disyariatkan. Orang bertabarruk itu misalkan dengan peninggalan Rasulullah, apakah itu artinya menuhankan dia? Tidak. Orang bertawassul misalkan dengan seorang wali Allah, apakah artinya orang bertawassul menyembah wali tersebut? Tidak. Apakah orang jadikan wasilah itu dapat memberikan manfaat? Bisa dapat memberikan manfaat. Tetapi hakikat yang menciptakan manfaat adalah Allah. Ketika kita katakan obat memberikan manfaat, boleh nggak kita katakan begitu? Boleh. Wali Allah juga memberikan manfaat, Nabi Allah memberikan manfaat, bahkan Nabi Allah jauh lebih besar manfaatnya dibanding Bodrex, dibanding Panadol. Nah, kalau Panadol boleh dikatakan ini memberikan manfaat untuk saya, mengapa Nabi Allah tidak boleh kita katakan begitu? Memberikan manfaat, bukan menciptakan. Adapun yang menciptakan manfaat tersebut adalah Allah. Paham tidak nih? Jadi tawassul itu bukan pekerjaan syirik. Tabarruk itu bukan pekerjaan syirik. Orang-orang Wahabi tidak faham definisi tabarruk, tidak faham prinsip tawassul. Tawassul itu dalam ajaran agama kita sendiri diperintah, dianjurkan. Bahkan Allah dalam Al-Quran menganjurkan untuk tawassul. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Salat kita itu pada dasarnya apa? Wasilah untuk meraih ridha Allah, untuk meraih surga Allah. Begitu pula yang lain-lainnya. Puasa kita misalkan, dasarnya itu apa? Wasilah atau sebab.
untuk meraih ridha Allah. Demikian pula Rasulullah, ketika kita bertawassul dengannya, itu adalah wasilah. Hakikat yang kita pinta siapa? Allah. Hakikat yang kita yakini menciptakan manfaat atau bahaya bagi diri kita siapa? Allah. Rasulullah itu sebagai apa? Wasilah. Makna harfiah wasilah itu apa? Perantara. Ibadah kita dibanding Rasulullah mana lebih cakep? Rasulullah. Lah ibadah kita mau pada belepotan. Ibadah kita belum tentu nyelamatin kita di akhirat. Rasulullah mengatakan begitu, la yunji ahdakum amaluh. Tapi orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah bisa selamat di akhirat. Tuh begitu. Nah, jadi tujuan orang-orang Wahabi jelek membagi tauhid kepada uluhiyah dan rububiyah, tujuannya mau ngapain? Mau ngapain? Mengkafirkan orang yang tawassul. Tujuannya itu, mau mengkafirkan orang-orang yang bertabarruk, mencari berkah, misalkan dengan para wali Allah, mencari berkah dengan Rasulullah atau nabi-nabi yang lainnya, atau dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah. Tujuannya untuk mengkafirkan para pelaku tawassul dan tabarruk tersebut. Lalu yang ketiga, mereka mengatakan ada tauhid yang disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Tujuannya mau ngapain ini? Tujuan mereka membuat istilah ini, Ibnu Taimiyah ini yang merintis ini, adalah mau mengkafirkan orang yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Kata mereka apa? Orang yang melakukan takwil kafir. Dan itulah ajaran Wahabi sampai sekarang. Kata orang-orang Wahabi apa? Kata mereka, kata orang-orang Wahabi, al-muawwilu mu'attil. Orang yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah, sama juga dengan mengingkarinya, mengingkari Al-Qur'an tersebut atau hadis-hadis tersebut. Maka ini orang dihukumi kafir. Lalu membuatlah istilah baru apa? Yaitu apa yang disebut dengan kata mereka tauhid al-asma was sifat. Maksudnya apa? Hadis-hadis mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat, fahamilah itu semua dalam makna zahirnya. Menurut mereka begitu. Pahami itu dalam makna zahirnya, enggak usah ditakwil. Sehingga kata orang-orang Wahabi, dengan dasar keyakinan rusaknya mereka ini, mereka mengatakan Allah punya rambut, Allah punya mata, punya hidung, punya telinga, punya mulut. Bahkan Ibnu Taimiyah di antara kesesatannya dia mengatakan apa? Allah, kata mereka, kata dia dalam karyanya dia menyebutkan ya. Dan ini diikuti oleh orang-orang Wahabi. Memberikan Taurat kepada Nabi Musa min fihi ila fihi, dari mulutnya ke mulutnya. Wa nawalahu Taurat, dan menyerahkan Taurat min yadihi ila yadihi, dari tangannya ke tangannya. Orang-orang musyabbihah mujassimah seperti mereka menetapkan semua anggota badan bagi Allah. Allah punya tangan, jari-jari, punya kaki, ada betisnya. Kata mereka ada dalilnya dalam Al-Quran. Apa itu? Yawma yukshafu an saq. Saq itu artinya betis, sehingga Allah punya betis. Tolol. Tolol itu. Nah, untuk mengelabui orang-orang awam, kemudian apa? Ayat-ayat tersebut tidak boleh ditakwil, tetapi pahamilah apa yang disebut dengan tauhid al-asma. Al-asma itu nama-nama Allah, wasifat dan sifat-sifat Allah. Itu semua imani dalam makna zahirnya. Dan engkau mentauhidkan Allah, enggak usah diterjemah, enggak usah difahami dalam takwil, fahami aja dengan terjemahnya. Orang Wahabi sekarang di Indonesia rusak.
gitu itu. Sampai mereka menetapkan apapun bagi Allah daripada anggota-anggota badan. Lalu untuk mengelabui orang awam, kata mereka apa? Itu semua tidak seperti manusia. Kata mereka, itulah yang dimaksud dengan tauhid al-asma was sifat. Tolol ya kan? Jadi sebenarnya mereka menetapkan ada istilah tauhid al-asma was sifat, tujuannya apa? Mau mengkafirkan para ulama ahlus sunnati wal jamaah yang memberlakukan takwil. Padahal takwil itu udah berlaku dari zaman Rasulullah. Rasulullah sendiri melakukan takwil. Dalam hadis-hadisnya Rasulullah ngajarin takwil. Dalam hadis-hadisnya Rasulullah mendoakan sahabatnya yaitu Abdullah bin Abbas supaya menjadi ahli takwil. Dalam hadis diriwayatkan sabda Rasulullah dalam doanya bagi Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Paham tidak nih? Para ulama kalangan ahli tafsir, kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Anehnya di sini, mereka merujuk pada kitab-kitab tafsir seperti Al-Qurtubi, At-Tabari misalkan. Ini oleh mereka dijadikan rujukan juga. Di dalamnya padahal banyak takwil. Di dalamnya takwil mulu takwil. Terhadap ayat-ayat mutasyabihat dikutip dari sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, orang-orang musyabbihah mujassimah tidak hanya orang-orang Wahabi dari zaman dahulu sebelum datangnya Ibnu Taimiyah, bahasa orang-orang atau golongan musyabbihah mujassimah itu udah seperti ini. Mesti sama. Setiap masa ke masa, generasi ke generasinya turun-turun begini. Anti takwil, kata mereka, orang melakukan takwil kafir. Sehingga mereka menetapkan apa? Anggota-anggota badan bagi Allah. Kata mereka itu semua ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah. Nauzubillah. Itulah tujuan mereka membuat apa yang disebut kata mereka sebagai tauhid al-asma was sifat. Paham tidak ini? Nah, nanti ini dibahas ke bawahnya bantahan terhadap mereka. Insyaallah minggu depan. Ini dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Orang masuk Islam, mau masuk Islam, semula dia kafir, masuk Islam. Apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim tidak ini orang? Muslim. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya tadi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah anni Rasulullah. Muslim. Orang Wahabi dalam keyakinan rusak mereka karena tauhid ada uluhiyah dan rububiyah, ini belum muslim. Ini orang seharusnya apa? Syahadat lagi yang kedua apa itu? Asyhadu an la rabba illallah. Kalau tadi ilah itu menyangkut tauhid uluhiyah saja itu. Sekarang rububiyah belum. Sehingga dia harus mengucapkan syahadat yang kedua apa itu? Asyhadu an la rabba illallah. Kalau tadi asyhadu an la ilaha illallah, belum muslim. Satu lagi belum, asyhadu an la rabba illallah. Ini ajaran dari mana ini? Ajaran Ibnu Taimiyah yang dibawa oleh orang-orang Wahabi jelek. Paham gak ini? Emang dari dulu ada ulama mengatakan mau masuk Islam, ada orang mau masuk Islam, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kagak cukup ini, satu lagi asyhadu an la rabba illallah. Kagak ada. Yang ada Wahabi yang begitu itu, yang ada Wahabi jelek. Paham gak ini?
pembagian tauhid kepada istilah pembagian tauhid kepada 3 bagian ini yang merintisnya siapa? Ibnu Taimiyah. Sebelum Ibnu Taimiyah tidak ada satupun ulama yang mengatakan tauhid kepada 3 bagian ini. Karena al-uluhiyah dan ar-rububiyah itu maknanya sama satu. Yang merintisnya Ibnu Taimiyah. Nah, lalu kemudian setelah Ibnu Taimiyah dan kemudian disebarkan oleh perintis ajaran Wahabi yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu kalau ada kelompok-kelompok lain yang afiliasinya kepada ajaran Wahabi, bisa saja mereka mempergunakan istilah mereka tauhid kepada 3 bagian ini. Ada di Persis, ada di beberapa, dan mereka nggak paham. Beberapa organisasi atau kelompok-kelompok lainnya yang afiliasinya kemana? Kepada ajaran Wahabi. Kita membicarakan puncaknya ini, pongkolnya ini, pokoknya biar paham. Di dalam kubur, dalam hadis diriwayatkan, si mayit ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ditanyanya apa? Man rabbuka? Tanya apa? Man rabbuka? Dalam hadis diriwayatkan begitu. Apakah kemudian ada lagi yang kedua pertanyaan? Itu baru satu, Rob doang. Sekarang ilah. Man ilahuka? Kagak ada begitu. Munkar dan Nakir kemudian berkata, nah tadi baru menjawab tauhid uluhiyah atau rububiyah. Saya tadi nanya man rabbuka, berarti tauhid rububiyah. Sekarang saya tanya man ilahuka? Ada begitu hadisnya? Kagak ada. Paham gak ini maksudnya ini? Karena ar-rabb dan al-ilah maknanya sama. Itu al-ma'budu bihaq. Maknanya itu apa? Yang disembah dengan hak. Nah, nanti akan dibicarakan dari terkait itu. Yang jelas bahwa pembagian tauhid kepada 3 bagian itu adalah bid'ah Ibnu Taimiyah yang disebarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya yang disebut golongan Wahabiyah. Mereka mengaku sebagai kelompok anti bid'ah, sebenarnya mereka adalah para pelaku bid'ah. Lebih fatalnya lagi, bid'ah mereka menyangkut masalah-masalah pokok dalam masalah akidah. Rusak mereka itu. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab.